Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para kiai, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat, mobil khusus Kiai Haji Profesor Dr. Fadil Munawar Mansur, MSI Dr. Fadil Yani Ainus Syamsi, kemudian juga Profesor Dr. Kiai Koko Komarudin, ya, dan semua para pengasuh yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Juga seluruh alumni yang membanggakan dan seluruh santri Darussalam, keluarga besar pesantren Darussalam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini dapat berjumpa walaupun secara virtual, ya, tetapi tetap tidak mengurangi nilai persaudaraan, ukhuwah dan solidaritas kita sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dimanapun berada. Innamal mu'minuna ikhwah, ya, orang-orang beriman itu semuanya adalah bersaudara. Apalagi kita dipersaudarakan bukan hanya karena ikatan iman Islam kita, tetapi juga kita dipersaudarakan karena kita pernah mengenyam pendidikan dari guru yang sama, yaitu sang guru kita yang sangat kita cintai, kita hormati, yang berpulang ke rahmatullah, Kiai Haji Irfan Hilmi hafizahullah, ya, wa rahimahullah. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah kitab peradaban. Al-Quran ini adalah kitab petunjuk, kitab hidayah. Dan Allah turunkan Al-Quran ini di bulan suci Ramadan. Maka dengan demikian, menurut Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar, ya, Allah wajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka kita merayakan, ya, dan mensyukuri nikmat turunnya Al-Quranul Karim. Subhanallah. Al-Quran ini adalah kitab hudan lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang bertakwa. Sementara tujuan berpuasa sebagaimana termaktub dalam Al-Quran adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Al-Quran dengan tujuan puasa ini klop, matching, ya, sebagai pedoman petunjuk bagi orang bertakwa. Artinya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah inilah yang sanggup membangun narasi peradaban Al-Quran. Mereka lah yang sanggup membangun peradaban Islam sesuai dengan narasi Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua yang dirahmati Allah, akang-akang, teteh-teteh, adik-adik semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali di dalam Al-Qur'an ini yang menjadi kitab pedoman petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat, kita perhatikan, ya, isi kitab suci Al-Qur'an ini, saya ingin menggali sedikit hikmah, ya, tentang surat-surat Al-Qur'an ini. Ada 3 surat yang mengagumkan bagi saya. Ya, tentu semua surat itu mengagumkan isinya, ya. Tetapi 3 surat di dalam Al-Quran ini yang menurut hemat kami dia menjadi pilar bagaimana kita membangun peradaban khairu ummah. Ya, Allah yarham kiai kita, guru kita yang amat kita cintai, Kiai Irfan Hilmi, selalu mengatakan, ya, baik dalam pidato dan juga tulisan-tulisan beliau, selalu mengatakan bagaimana membangun peradaban khairu ummah, umat terbaik. Dan umat terbaik ini bisa kita lihat narasinya itu secara jelas di dalam 3 surat Al-Quranul Karim. Ya, yang pertama adalah surah Al-Qalam, artinya pena. Ini menunjukkan apa? Umat Islam ini harus melahirkan peradaban, ya, yang ilmiah, peradaban yang dibangun dengan proses membaca dan menulis yang produktif, ya, yang dibingkai oleh wahyu Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan menyebut nama Tuhan. Nun wal qalami wa ma yasturun,
demi pena dan apa yang mereka catat dan tulis dengan pena itu. Dan Allah punya pena. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan min syajaratin aqlam. Ya, Allah berkuasa menjadikan ya begitu luasnya ilmu Allah, ya, sampai kalau semua pohon, batang pohon itu dijadikan sebagai pena. Wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Dan seluruh samudra ini airnya itu menjadi tinta untuk menulis ilmunya Allah. Ya, pohon-pohon di atas muka bumi ini ada berapa juta, berapa miliar pohon. Itu jadi pena. Ya. Lalu air samudra ini di seluruh permukaan bumi ini jadi tinta untuk menulis, pena dan tinta ini untuk menulis ilmunya Allah. Tidak akan habis ilmu Allah. Ma nafidat kalimatullah. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Subhanallah. Peradaban Islam ini adalah digambarkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Subhanallah. Ya, peradaban tauhid itu ibarat pohon. Ya. Pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya menghunjam di dalam tanah. Wa far'uha fis sama, dahannya menjulang tinggi ke langit, menyundul langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha, dan hasilnya, buahnya itu memberi makanan nutrisi yang baik kepada seluruh alam semesta. Itulah peradaban Islam. Ya, digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim seperti pohon yang kuat akarnya menghunjam ke tanah, kemudian dahannya, batangnya menjulang ke langit, dan rindang menaungi, serta buahnya itu bisa menjadi rahmatan lil alamin, bisa dipetik, bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh alam semesta, seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Inilah peradaban kosmopolitan, peradaban yang bercirikan tasamuh, toleransi, peradaban yang bercirikan tawazun, keseimbangan, peradaban yang bercirikan asyura, ya, adanya permusyawaratan dalam mengambil semua keputusan. Peradaban yang di dalamnya itu adalah ada ilmu pengetahuan, ya, ats-tsaqafah, ilmu pengetahuan, ya, ada tamaddun, ada tahaddur, membangun peradaban fisik, peradaban non fisik, semuanya dilandasi dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah Al-Qalam, ya, sekarang harus kita ya introspeksi, sudah berapa banyak umat Islam ini melahirkan karya-karya ya yang dapat memperkaya peradaban umat manusia di dunia ini. Dulu kita memimpin peradaban dunia. Ya dulu. Tapi sekarang lain ceritanya. Dulu kita ulama-ulama kita menghasilkan produk-produk keilmuan yang luar biasa dalam semua disiplin ilmu pengetahuan, dan ini yang memakmurkan bumi ini. Sesuai dengan firman Allah tadi, tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Pusat-pusat peradaban Islam di Cordova, ya, yang ada di Spanyol, Andalusia, yang ada di Kairo, yang ada di Baghdad, yang ada di Afrika, di Tunisia, ya, yang ada di negeri Syam, ya, pusat-pusat keislaman ini yang dulu menjadi pusat-pusat keunggulan universitas yang ada di dunia, par excellence. Sekarang sejauh mana umat Islam ya memiliki keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti para pendahulunya? Berapa banyak karya dalam ilmu pengetahuan yang bisa kita hasilkan? Berapa banyak Muslim peraih Nobel dalam sains dan teknologi? Ini harus jadi pertanyaan. Berapa banyak universitas-universitas Islam yang masuk ke dalam 500 universitas terbaik di dunia? Ini bukan cuma di dunia Islam ya. Kalau dunia Islam ya mungkin standarnya agak rendah. Tapi ini terbaik di dunia. 500, berapa universitas Islam yang masuk di situ?
Subhanallah, kita masih jauh tertinggal. Saudara yang dirahmati Allah. Maka itu, ayo santri-santri Darussalam, alumni Darussalam harus giat mengembangkan ilmunya dalam semua disiplin keilmuannya. Ya, harus kita dedikasikan untuk izzul Islam wal muslimin, membangun peradaban pena. Dan Islam di Nusantara ini ya menjadi hebat, ya menjadi soko guru peradaban Nusantara itu kenapa? Karena Islam membangun ilmu pengetahuan, bukan membangun candi-candi, bukan membangun batu-batu, istana-istana yang megah-megah, tidak. Islam menanamkan pengaruhnya di Nusantara dengan ilmu, bahasa, dan budaya. Inilah Islamisasi di Nusantara. Ya. Dan ini yang harus kita lanjutkan perjuangan para ulama-ulama kita terdahulu. Membangun ilmu, worldview, masyarakat Nusantara berubah menjadi tauhid. Yang tadinya sebelumnya syirik. Yang tadinya ya percaya kepada khurafat, lalu percaya kepada sains, kepada ilmu pengetahuan, dan kita tidak boleh mundur selangkah pun dari itu semua. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat yang kedua adalah surah Asy-Syura. Surah itu artinya apa? Musyawarah. Musyawarah itu adalah apa? Mengambil keputusan secara bersama-sama dengan mendengarkan berbagai pihak. Ya, tidak otoriter, tidak mengambil keputusan sepihak. Ya, bukan diktator, tapi kita ini ya, berdasarkan musyawarah. Ini surat namanya musyawarah. Dan ini yang menjadi worldview Islam dalam sistem tata kelola pemerintahan dan negara yang baik. Good governance. Itu dengan surah. Ya, dari surah ini yang akan membangkitkan semangat dan produktivitas warga negaranya. Kenapa? Karena semua terlibat, ada partisipasi dari seluruh warga. Ya, tanpa memandang suku, tanpa memandang dia keturunan siapa. Ya, di situ berlaku siapa yang berilmu, siapa yang bisa membangun peradaban, dialah yang mendapatkan penghargaan. Ya, keputusan diambil secara musyawarah, bukan sepihak, apalagi hanya diambil oleh satu golongan, satu partai tertentu dengan alasan demokrasi. Nah, ini demokrasi yang kurang ajar, demokrasi yang tidak bermoral, ya, yang meminggirkan ya peran serta keterlibatan masyarakat, ormas-ormas Islam. Tidak seperti itu. Kita harus membangun masyarakat yang menjunjung tinggi musyawarah. Ini visi Al-Quran. Dan umat Islam sangat jauh tertinggal dalam sisi aspek musyawarah ini. Ya, banyak negara Islam jadi ya negara diktator, negara monarki, ya, negara yang tidak menghargai hak-hak asasi manusia dan juga tidak menghargai kedisiplinan waktu, ya, tidak menghargai partisipasi publik. Subhanallah, ini pentingnya musyawarah dari surat Asy-Syura. Yang ketiga adalah surat Al-Hadid. Ya, surat Al-Hadid itu adalah artinya besi. Besi ini kata Allah dalam Al-Quran, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Ya, ada kekuatan. Besi itu Allah lunakkan untuk Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa qudurir rasiyat i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadis syakur. Kami mudahkan, lunakkan besi itu untuk Nabi Daud. Ani'mal sabighatin. Ya, Nabi Daud diperintahkan untuk apa? Membangun alutsista dengan tangannya, dengan kekuatan besi itu. Ya, ini. Kita harus mandiri dari sisi pertahanan kita, keamanan kita. Alat ya, utama sistem persenjataan kita ini harus diproduksi oleh anak bangsa. Ini nilai-nilai Al-Quran yang kita lalai, kita lupakan. Ya, produktivitas, ya, kemudian penghargaan terhadap karya anak bangsa, kemudian kemandirian, ya, bukan hanya kemandirian soal pangan, swasembada pangan, tapi juga kemandirian dalam sistem pertahanan kita. Ini tiga hal yang tidak boleh kita abaikan dari Al-Quran. Membangun peradaban ilmu dengan kekuatan baca tulis, ya, dengan kekuatan musyawarah, membangun negara yang modern, dan yang ketiga dengan kekuatan militer
Wallahu alam bisawab. Dan masih banyak tentunya ayat-ayat surat-surat Al-Quran yang menjadi inspirasi, yang menjadi narasi besar bagi kita umat Islam, terutama para santri-santri dan alumni Darussalam, untuk membangun peradaban khairu ummah. Ya, wallahu alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.